Setelah itu falamma waqa'a basaruhu alayya, maka manakala jatuh pandangannya atasku, qala, dia berkata, masya'aluka, bagaimana keadaanmu? Qultu syaba'ata khubzin, saya mengatakan lantaran kenyang dengan sebungkus roti, wa adasin, dan bercampur adas, wa duribtu bi atai khaslatan, saya dipukul 200 kali pukulan, wa sujintu asbat arba'at asurin, lalu saya dipenjarakan 4 bulan lantaran 1 kali kenyang. Lalu apa kata gurunya? Kali ini kan guru sufi pada murid sufi. Faqala li, maka guru saya mengatakan bagi saya, najauta majalan, kau lulus secara gratis. Kau lulus secara gratis, berarti kau tidak perlu kan mengakabah dirimu sendiri. Untung ada orang yang memukul kamu, untung ada yang menjarakan kamu. Kamu lulus itu majalah secara gratis. Kata dari gurunya, tidak mengatakan kasihan, tapi dia justru mengucapkan selamat kau. Selamat karena apa? Kau lulus. Karena apa? Karena secara gratis. Tidak perlu cari orang untuk menghukum dirimu. Tiba-tiba Allah yang sudah mengirimnya itu. Itu termasuk martabah ilahiyah. Wa ruddat uqubatu hadhil aqlatu, dan dikembalikan hukuman makan yang 1 kali ini ala zahirika, atas punggungmu. Artinya apa yang kau makan berupa roti dan adas itu dimakan oleh mulutmu, bukan perutmu yang dipukul, bukan mulutmu yang dipukul, tapi punggungmu yang dipukul. Walam taqdah bima kunta fihi, dan kau tidak cacat pada apa yang ada engkau padanya, min sara'ilika, daripada sir-sirmu. Jadi untung kamu tidak menjadi cacat sirmu. Seandainya punggungmu yang cacat, tidak apa-apa. Yang penting sirmu tidak cacat. Kalau sirmu yang cacat, maka nanti di akhirat kau akan kesulitan. Seperti yang itu kisah daripada orang yang dikerumuni oleh apa? Oleh zanabir itu, oleh ketabuhan. Jadi dia mengatakan, sengatan lantaran makan 1 biji daripada delima itu, kau akan merasakan sakitnya nanti di akhirat. Sementara sengatan daripada ketabuhan-ketabuhan yang sekarang ini, dia akan berakhir ketika saya sudah berpindah dari alam dunia ke alam akhirat. Maka justru nanti kerumunan daripada zanabir itu akan digantikan dengan bidadari-bidadari yang wakawa ibuhu akrobai, wakawa ibuhu akrobai, ibuhunna akrobai, wakawa ibuha akrobai, itu yang akan menggantikannya. Nah, tapi kalau makananmu berupa delima yang syubhat ini, walaupun yang 1, nanti kau akan rasakan sengatannya di akhirat kalau kau tidak berakabah diri sekarang. Digitukan dia oleh si sahibul zanabir, yaitu orang yang dikerumuni oleh ketabuhan ini. Qala musannif rahimahullah ta'ala, fakana dzalika rizqan minallahi bika, maka adalah yang demikian itu merupakan suatu bentuk kelembutan dari Allah dengan dirimu. Qala Imam Abul Qasim Al-Qusairi, berkata Imam Abul Qasim Al-Qusairi, wa ma asdaqa ma qala, alangkah benarnya apa yang dia katakan. Fa inna min adabin di dunia, apa ini? Fa inna man udiba saja, fa inna man udiba fi dunyahu fima yata'atahu, maka sesungguhnya orang yang dididik di dunianya pada apa yang ia lakukan akan dia, min mutaba'ati hawahu, daripada artinya disebabkan oleh karena dia mengikuti hawa nafsunya,
faqad khuffifa anhu fi uqbahu, maka sesungguhnya telah diringankan daripadanya di akhiratnya nanti. Artinya kalau memang dia mendapatkan hukuman di dunia ini yang hakikatnya hukuman itu dari Allah yang dikatakan mu'aqabatul ilahiyah, itu akan dapat meringankan dirinya di akhirat nanti. Akan dapat meringankan. Dalam arti tidak bisa bebas total, hanya dengan sebab dia mengikuti syahwat mubah sekalipun, syahwat yang mubah. Nah di sini sebabnya maka akhirat itu kita wajib perjuangkan dengan sekuat tenaga. Walaupun memang pada akhirnya memang adalah itu tergantung daripada masyiatullah, kehendak daripada Allah. Tetapi Allah akan sangat melihat kita nanti ketika kita itu mujahadah, haqqa jihadi, terutama sekali yang berkaitan dengan masalah keikhlasan. Kan diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa nanti di hadapan Allah ada 3 kelompok manusia yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Pertama adalah para syuhada yang meninggal dunia di medan perang melawan kaum kufar. Yang kedua adalah para ulama. Yang ketiga adalah para askhiyah, dermawan. Di mana para ulama, para syuhada itu, dia mengatakan setiap ditanya, kamu kenapa mau masuk surga? Yo, saya akan berperang membela agama Engkau ya Allah. Saya membunuh orang kafir, sampai saya juga dibunuh oleh orang kafir. Saya akan syuhada. Engkau sendiri yang berfirman ya Allah, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau kira orang-orang yang meninggal dunia di medan perang melawan kaum kufar itu dia mati jamak-jamak, tetapi dia hidup di hadapan Allah, di sisi Allah dia hidup lalu diberikan rezeki. Kamu bohong, kata Allah, kamu bohong. Kamu berperang bukan atas nama saya, kamu berperang atas nama kesaktianmu. Karena di saat dalam keadaan normal kau tidak mendapatkan musuh untuk melampiaskan syahwat gadapmu, syahwat saktimu, di mana kesaktian itu bukan datang dari saya. Akhirnya kamu tidak ikhlas karena kesaktian itu datang dari setan. Kamu tidak ikhlas berperang, kamu tidak boleh masuk surga. Ya Allah, sudah mati di medan perang, banyak membunuh orang kafir lagi, kok tiba-tiba dikatakan pembohong oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakan dia berbohong. Karena dia disinilah kebohongan yang diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kebohongan itu kan 2. Kalau menurut ilmu mantiq ada mutabaqatil khabar ma'al waqi'. Tidak adanya penyesuaian antara pernyataan dengan kenyataan, itu bohong. Menurut ilmu mantiq. Menurut Allah bi'tibari zatil maqal, yaitu adamu mutabaqatil ma fil qalbi wa ma qalahu rajul, yaitu tidak sesuainya antara perasaan dengan pernyataan, itu juga bohong. Misalkan itu si munafik itu sudah menyatakan nasyhadu innaka rasulullah, saya menyaksikan kau itu Rasulullah. Apa yang diucapkan itu sesuai dengan kenyataan, Rasulullah memang jadi Rasul, dan ucapannya itu yang menyatakan Rasulullah jadi Rasul. Tapi Allah mengatakan innal munafiqina lakadzibun, si munafik itu pembohong. Apa dia pembohong? Karena pernyataannya tidak sesuai dengan perasaan. Artinya apa yang dikatakan itu tidak sesuai dengan apa yang dalam hati. Orang yang menyatakan hal itu di depan Allah ternyata dianggap bahwa apa yang di dalam hatinya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan di depan Allah, maka dianggap dia pembohong, jangan masuk surga. Yang kedua, orang-orang alim, para ulama dari pagi sampai sore menguras keringat, terus
menyebarkan ilmu yang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia akan masuk surga ditanya oleh Allah, "Ya Allah, saya kan berhak pantas masuk surga. Karena apa? Dengan sebab saya membimbing hamba Engkau banyak yang bertobat, yang tadinya selalu berbuat maksiat. Banyak yang bisa sholat, yang tadinya tidak bisa sholat. Banyak orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan ibadah. Itu semua adalah hasil saya, ya Allah. Karena itu perjuangan saya mengembang amanah dari Engkau berupa ilmu." Akhirnya dikatakan juga bohong oleh Allah. Bohong kamu. Kamu menyebarkan ilmu itu bukan karena aku, tapi karena kau menganggap dirimu itu bisa. Kau menganggap dirimu adalah orang berilmu. Kau menganggap dirimu orang suci. Kau menganggap dirimu orang yang patut diteladani. Kau menganggap dirimu orang yang berwibawa. Bukan karena aku. Akhirnya muncul seorang. Seorang ini dia memang berilmu, tetapi dia terjerumus berbuat dosa. Walaupun dia terjerumus berbuat dosa, dia tetap saja mengajarkan ilmunya. Kenapa? Karena dia mengajarkan ilmu bukan karena dia menganggap dirinya adalah seorang suci tanpa dosa. Dia mengajarkan ilmunya adalah karena Allah. Sehingga berapa kali dia terjerumus dalam berbuat dosa, dia tetap saja mengajarkan ilmunya. Apakah tidak masuk dalam kategori yang lima takulu ma la taf'alu? Mengapa kau mengatakan apa yang tidak kau lakukan? Apakah tidak termasuk dalam itu? Sementara dia berbuat dosa, berbuat bagus, ngajar orang, berbuat bagus, ngajar orang, berbuat dosa juga. Nah, tapi di sini kan yang maha tahu adalah Allah. Yang maha tahu adalah Allah. Seperti itu yang saya ceritakan, tempat disuruhnya ngaji Gus Ja'far itu oleh orang tuanya yang sudah meninggal. Ternyata kiai itu tertulis di belakangnya adalah hada min ahli nar. Ini adalah dari ahli neraka di keningnya. Habib Ja'far akhirnya Gus Ja'far ini bukan Habib Ja'far, Gus Ja'far heran, kenapa kok ada di keningnya tertulis hada min ahli nar orang ini. Lalu dia coba ini, ternyata di tengah malam dia terus datang ke warung remang-remang. Di warung remang-remang itu berkumpul banyak orang-orang, laki dan perempuan berkumpul. Diikuti oleh Gus Ja'far sampai dia sampai juga ke tempat itu. Ketika dia pulang, kiai ini tempat ngajinya Gus Ja'far itu, dia pulang. Semua perasaannya Gus Ja'far ini direkam oleh si kiai ini, diketahuinya. Pada saat dia pulang, dia harus menyeberangi sungai. Sungainya kebetulan banjir. Maka si kiai ini lewat di atas banjir itu tanpa kesulitan apapun. Akhirnya sampailah dia ke rumahnya. Sementara Gus Ja'far ini, dia buka pakaian terus berenang baru bisa lewat sampai waktu subuh. Dia masuk kemudian di tempat itu. Di tempat itu untuk melakukan salat subuh. Tiba-tiba imam itu ini suaranya tajwidnya sudah tidak keluar, makhrajnya, matnya, wakaf dan segala macam. Timbullah perasaan Gus Ja'far ini di dalam hatinya. Kok ini dia dibikin jadi imam ya? Sudah tidak keluar bacaannya, kok bisa jadi imam di sini? Berapa bodohnya orang-orang ini di dalam perasaannya. Begitu selesai, si imam ini mimpin salat, berarti telingamu yang salah mendengar, dan kamu memandang orang hanya dari segi zahirnya. Akhirnya dia langsung pulang ke rumah kiai tempat yang disuruh ngaji itu. Barulah dikasih tahu, apapun yang kau angankan selama ini yang berkaitan dengan saya tahu semuanya. Pertama, kenapa saya pergi ke rumah orang-orang itu? Disangka orang susah semua. Yang kau lihat itu semua orang susah itu. Orang susah semuanya. Orang susah itu tidak akan pernah terlintas dalam hatinya untuk takabur. Yang kedua,
kau pasti berpikir tentang apa di kening saya ini yang mengatakan hadza min ahli nar itu. Kau berpikir, dan mungkin itu yang akan menyebabkan saya berhenti beribadah, berhenti mengajar lantaran sudah divonis untuk menjadi penghuni neraka dengan ditulisnya hadza min ahli nar dan kening saya. Pasti itu dalam perasaan betul ya itu. Oh, berarti kalau itu seperti yang kau rasakan, berarti saya beribadah bukan karena Allah. Berarti saya beribadah karena takut masuk neraka, ingin masuk surga, ingin dipuji menjadi orang yang suci tanpa dosa. Saya walaupun tertulis di dinding saya hadza min ahli nar, saya tidak pernah lupa kepada Allah, tidak pernah lupa ibadah sesuai yang diwajibkan oleh Allah dengan syariat ini. Nah, itulah yang menyebabkan Nabi Ja'far itu yang tadinya dia berpakaian bagus, pakaian sebagaimana layaknya santri, tapi kalau sekarang tidak pernah pakai baju dia, hanya celana pendek kemana-mana. Hanya celana pendek. Lah ini kan Nabi Ja'far. Kalau Nabi Ja'far itu kan kumisnya panjang, pakaian bagus ya pakaian Nabi Ja'far itu. Tapi kalau dia ceramah ngalor ngidul seperti kata orang Jawa, tidak tahu mana pangkal mana ujungnya. Sama berarti dengan Habib Abu Bakar, sama dengan itu, dengan apa, Kiai Legur, cucu daripada Kiai Khalil Bangkalan. Begitu ya. Naik ke panggung hanya pakai kain saja, baju pun tidak pakai. Ketika dia sama dengan Habib Ja'far ini. Jadi dia kalau ceramah pokoknya nggak keluar apa yang dikatakan, ujung pangkalnya nggak keluar. Nah itu adalah orang-orang nyeleneh yang selama ini ujian dari Allah kepada kita. Apakah kita akan hina dia? Oh penceramah bagaimana ini pada punya ujung pangkal apa yang dibicarakan. Nah itu kadang-kadang terjadi semacam itu untuk menjadi ikhtibar dan ibtila dari Allah kepada kita. Qala musannif rahimahullah ta'ala, panzurha, maka coba kau pandang dia. Lompat ke mana ini? Pertama, faqad khuffifa anhu fi uqbahu, maka sesungguhnya telah diberikan keringanan daripadanya di akhiratnya nanti kalau dia dapat dihukum di dunia. Bal zahara bit'addubi jauharuhu, bahkan akan nampak dengan ta'addub itu, dengan hukuman-hukuman yang mendidik dia ini, jauharuhu yaitu permatanya. Artinya semakin dia dihukum oleh orang banyak, sebenarnya kan harus dihinakan ya, dihina. Oh, saya kira tidak begitu kata orang banyak. Tetapi justru sebaliknya, semakin kagum orang, semakin terpancar aura kesuciannya itu semakin kelihatan. Itu kan ibarat daripada emas, semakin dibakar, semakin ditumbuk, semakin cemerlang dia. Wa maknahu dan artinya. Jadi bagian-bagian yang sirnya itu nampak. Wa hikayatu khairun nasaj, dan ada juga hikayat daripada khairun nasaj. Khairun nasaj ini nama sebenarnya lakab ini, yang artinya sebaik-baik tukang tenun. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Al-masyhurah yang terkenal, min makna ma dzakarnahu, daripada makna apa yang telah saya sebutkan. Panzuha, coba kau pandangnya. Fafiha ibratun lil muqtadirin, maka di dalam hikayat daripada khairun nasaj ini terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Qala al-Hafiz Abu Nu'aim, telah berkata Hafiz Abu Nu'aim radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridha daripadanya. Haddatsani Ja'far bin Muhammad, telah bercerita kepada para Ja'far bin Muhammad bin Nasir di kitabnya, dalam kitabnya, kad sa'altu khairan nasaj, saya sudah bertanya kepada khairan nasaj, akana nasju hirfatuka, apakah menenun itu keterampilan engkau? Apakah keterampilan engkau itu? Qala la, bukan keterampilan saya.
Qultu famin aina sumitani, maka dari mana kau bisa dinamakan dengan Harun Hasan? Qala, dia menjawab, ahadullah, aku telah berjanji dengan Allah, wa taqattu anni, dan saya mengiktikadkan bahwa diri saya la aqulu rutaba abadan, saya tidak akan pernah makan kurma basah selamanya. Saya tidak akan pernah makan kurma basah selamanya. Pagalabatni nafsi, maka mengalahkan akan aku oleh nafsuku yauman pada suatu hari. Fakhaztu nisfa ritlin, maka saya pun mengambil setengah liter daripada rutab itu. Palamma akal tuai datang, maka manakala saya makan satu biji daripada setengah liter rutab itu, idza birajulin, tiba-tiba seorang laki-laki nadhara ilayya, memandang kepada saya, wa qala, ya khair, ya khair, ya khair, wahai orang baik, aina haratan, kemana kau pergi, kemana kau lari, mini dari saya. Jadi suara itu, mungkin ini sebiji kurma rutab itu yang menjelma sebagai seorang manusia. Tadi kau lari dari saya itu kemana? Wakana lahu gulamun ismu Khair, dan adalah bagi itu si laki-laki, dia punya seorang budak namanya Khair. Jadi dianggap Khairun Nasab ini adalah sebagai budaknya yang meninggal, sebagai budaknya yang meninggal. Bahwa ka'alan alayya syibhuhu, maka jatuhlah atasku keserupaan dengan itu si Nasab, apa si Khair. Wasawwartuhu wasunatuhu, pahamna kami, dan begitu juga serupa dengan mungkin fotonya pahamna kami. Kemudian dia itu menyuntik saya, pahamalani, dan dia membawa saya ila hanuti ke kiosnya. Alladzi kana yansaju bihi, adalah dia menenun padanya sehingga tahu akan semua kerajinannya. Jadi dia pergi ke tempat produksinya, akan itu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, yang lompat ya. Wa suratu barkanai wa jitama'an nasu, lalu berkumpul orang banyak. Setelah dia itu apa? Setelah dia itu dianggap sebagai budaknya, berkumpullah masyarakat ngerumul dia. Maka manusia itu berkata, orang banyak berkata, wallahi hadza gulamuka, demi Allah inilah dia budakmu yang minggat itu. Khairun, yaitu yang namanya si Khair, ini dia ini. Oh begitu mutahayyiran, maka tinggallah saya tercengang. Saya tercengang, saya kok banget katanya. Dan bisa berkata apa-apa di saat orang mengatakan ini sudah budakmu yang minta bernama si Khair itu. Itu. Gimana Ufista, dengan apa kau diambil? Wa aradta jinayati, dan engkau ambil yaitu hukuman terhadapku. Pahamalani ila hanuti, maka dia pun membawa saya ke tempat kerjanya, yaitu di tempat produksinya. Alladzi kana yansaju bihi sinatahu, dan di situ dia menenun, yaitu menenun dalam arti di sini adalah menyusunlah apa yang sudah dipotong-potong kemudian dirangkai dalam bentuk apapun. Jadi pada dasarnya kan nasab itu adalah tenunan benang menjadi kain. Tapi di sini bukan tenunan kain saja, tetapi semua kerajinan-kerajinan yang sudah disiapkan itu dan ini dirangkai, disusun satu dengan lainnya sehingga menjadi suatu produksi yang sudah siap untuk dipasarkan. Nah di situ ada dapur produksinya. Kalau maka mereka berkata, ya Abdus, wahai budak yang jahat, tahrimu mimaulaka, kamu kok lari dari Tuhanmu? Waduh, masuk, buat mal, kerjakan amalaka, kerjaanmu, alladzi kunta ta'mal, yang biasa kau lakukan itu. Itu tidak hendak menjadi itu si Khair, budak yang minggat itu, dianggap seperti itu. Alladzi wa amarani bi amalil kirbas, lalu
dia menyuruh saya untuk membersihkan jamban. Jamban, ini bahasa di jamban, yaitu kloset, kamar kecil. Padahal itu rijli ala amalan, maka saya coba mengulurkan kaki saya untuk mengerjakan apa yang diberitakan saya. Bahas itu biadai. Kemudian saya itu mengambil tangan saya, alat tahu akan alat-alatnya. Paka'anni kuntu a'malu, maka seolah-olah aku ini mengerjakan di sini. Sudah bertahun-tahun. Fabaqaitu ma'ahu syaran, maka tinggallah saya bersama pemilik itu dapur produksi. Ansaju lau, saya itu menenun bersamanya. Fakuntu lailatan, maka saya bangun di satu malam. Pada saat itu saya juga menenun. Wa kuntu ila salatil ghada, maka saya pun melaksanakan itu sampai waktu salat subuh. Fasajatu wa qultu, saya sujud lalu saya katakan disujudi pada sujud saya, Ilahi, wahai Tuhanku, la a'udu ila ma fa'altu, saya tidak akan kembali kepada apa yang telah saya lakukan. Pas waktu maka berpagi-pagilah saya, fa'idha asyibhu, maka tiba-tiba kesurupan itu kan sahabat hilang. Artinya begitu dia sadar, ini coba tadi sebabnya kecil sekali sebabnya. Lalu dia sampai dikatakan yang hairun nasab itu disebabkan oleh karena dia dengan sebab dia mengikuti sedikit saja keinginannya, dia dihukum dengan cara semacam itu, dirubah rupanya, seperti rupa seorang budak yang bernama Khair minggat dari tuannya. Tuannya itu adalah pemilik dapur produksi untuk membuat kerajinan-kerajinan yang akan dipasarkan. Sampai begitu dia di rumah si pemilik dapur produksi ini, kok dia dirubah rupanya seperti rupa budak itu. Akhirnya orang banyak mengatakan semua, tidak ada yang ragu-ragu, ini sudah budak kok yang minggat itu. Terus dia sendiri diomeli oleh orang banyak, kurang ajar kamu jadi budak, kau minggat dari tuanmu yang selalu merelakan kamu. Kerjakan apa yang kau lakukan? Disuruh dia bekerja di WC, kamar kecil. Bayangkan kamar kecil zaman dulu, tidak seperti sekarang. Di situ akhirnya dia berpikir, ketika dia berpikir bahwa dia telah keliru memperturutkan syahwatnya, disitulah dia memanggil nama Allah. Begitu dia memanggil nama Allah, langsung berubah. Tidak serupa lagi dengan Khair an-Nasab. Dikenal dia terus, ternyata ini bukan Khair yang minggat itu, bukan budak saya yang minggat itu. Sampai begitu dia. Jadi dia berkata, Ilahi la a'udu ila ma fa'altu fasbatu fa idza shibhu kadzahaba anni wa uttu ila surati, dan saya itu kembali ke rupa saya allati kuntu alaiha, yang saya memang sebenarnya dalam rupa itu. Kemudian fa'utlibtu, lalu saya dibebaskan. Fasabata ala hadal ismi, maka tetaplah fasabata alayya hadal ismu, maka tetaplah atasku nama itu yang nama Khair an-Nasab, padahal bukan Khair an-Nasab yang saya. Fakana sababun nasji itba'i, maka adalah dengan sebab tenunan itulah apa? Kenapa? Karena itba'i syahwatan ahadullah ta'ala alla akulah, yaitu dengan sebab saya mengikuti keinginan, saya telah berjanji kepada Allah bahwa saya tidak akan memakan dia. Yang kan dia sudah berjanji untuk tidak makan rukab selama-lamanya. Tapi dia keinginan, dia coba hanya memakan 1 biji saja dari rukab itu setelah dia beli 1,5 liter. Ternyata itu yang menyebabkan dia dihukum, dihinakan oleh Allah. Ini termasuk hukuman ilahiyah. Maka kalau dia bertemu dan mulia, mungkin dikatakan selamat kamu dapat bebas jalan gratis ini. Katakan selamat. Akhirnya apa? Fa'aqabani bima sami'ta, maka ia menghukum saya dengan apa yang telah kau dengarkan tadi.
Nah, ini adalah kisah daripada para sufi. Jadi cukup inspiratif ini kisah-kisah ini untuk paling tidak kita ingat bahwa ternyata syahwat ini walaupun menginginkan sesuatu yang halal sekalipun akan menjadi apa? Jadi ganjalan bagi kita untuk sampai kepada yang kita inginkan usul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kita akan lanjutkan dari wafi ba'dil akhbar ya, wafi ba'dil akhbar anillahi ta'ala inna adna ma asna'u bil alimi idza athara syahwatahu ala muhabbati an uhrimahu ladhiza munajati. Tadi nanti dalam ibarat berikutnya Allah menjelaskan dalam sebuah kitab bahwa paling ringan hukuman yang saya berikan kepada hamba saya yang sedang suluk ketika dia mengikuti syahwatnya, yaitu adalah saya tidak memberikan dia rasa enaknya munajat. Kadang-kadang bisa dia terjadi iya, terjadi rasa malas iya untuk munajat. Nah dari situ nanti kita akan tahu bahwa rasa iya itu adalah hukuman dari Allah, hukuman dari Allah untuk sebuah kesalahan kita. Mungkin kita memberikan itu, kita terlalu lezat makan, lalu saat makan kita tidak ingat kepada Allah, atau mungkin kita terlalu enak tidur pada saat kita melepas tubuh tidak ingat kepada Allah. Jadi mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi murid-murid sufi yang pada zamannya menjadi apa? Menjadi sufi yang sesungguhnya, menjadi generasi penerus daripada para sufi-sufi yang telah mendahului dan mengilhami kita ajaran yang diwariskan kepada para murid-muridnya pada masa lalu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'il mu'minin qurrata a'yunil mustafa wa lana Muhammadan wa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina wa lil jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ahya'i wal amwat. Allahumma iftah qulubana fil 'arifin wa 'allimna ulumul anbiya'i wal mursalin waj'alna minadh dhakirin waj'alna minasy syahidin waj'alna minal wasilin waj'alna minal masluhin waj'alna minal muradin wa la taj'alna minal maqtu'in wa la minal mahjubin wa la minal mub'adin. Allahumma ij'alna minal mahbubin wa ba'idna min diwanil matrudin. Allahumma ij'alna minal mahbubin wa ba'idna min diwanil mutradin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an barakan wa qamadiyan masuma wa taqabbal lana hadza barakan wa qamadiyan masuma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa subhanallahi wa bihamdihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.